Ustaz, kalau udah dijelaskan demikian jelasnya kalau berbuat jahat itu masuk neraka, namun banyak orang masih tetap aja berbuat jahat gitu loh, yang tidak baik atau yang dilarang oleh Allah tetap dikerjakan. Memang orang sampai nggak takut neraka itu disebabkan apa itu, Ustaz? Biasanya nafsu. Nafsu. Jadi harus belajar bagaimana kita itu pengennya surga, tapi yang dikerjakan itu jalannya neraka, kan gitu. Dan yang harus diingat, yang tidak akan keluar dari neraka itu adalah syirik. Ya, syirik itu tidak bisa keluar. Nah, syirik itu yang gimana? Itu yang tadi anaknya nggak mau pulang ke orang pinter atau ke kiai, dibaca-bacain pulang, nah, seperti itu. Itu syirik itu. Karena tidak seperti itu cara Allah Ta'ala. Kenapa anaknya nggak mau pulang? Coba koreksi ayah dan ibunya. Siapa yang kalau dikasih tahu itu bandel? Oh, nggak taunya ayahnya, mamanya. Kalau dikoreksi langsung emosional. Lah, normal kalau anaknya itu pergi. Nah, itulah cara Allah. Kemudian apa? Ayahnya mohon ampun, tobat kepada Allah Ta'ala. Kalau dulu dia punya sifat, kalau dinasihati sama orang tua itu bandel. Jadi begitulah caranya Allah mengingatkan, sehingga anaknya nggak mau pulang, kan seperti itu. Nah, kalau memang orangnya baik-baik, orang tuanya baik, ibunya baik, ayahnya baik, ya anaknya insya Allah nggak seperti itu. Kalau sudah baik-baik semua ya baik-baik, jadi insya Allah baik, iya, nggak seperti itu gitu. Nah, itu kan harus belajar. Kan nggak bisa nyalahin kamu harus gini, kamu harus gini, kan nyuruh semua. Lah kalau mamanya yang nyuruh itu bapak, lah ayah terus gimana? Loh, aku kan aku sendiri gitu. Karena ada orang, wah ada ini, benar. akhirnya yang bilang rokok itu haram, nggak taunya dia ngerokok mamanya. Nanti tanyain, loh Ustaz bilang rokok haram tapi kok ngerokok? So what gitu loh, malah jawab so what gitu. Dia mengambil yang lain berarti itu dalilnya. Lah, kan jadi lucu jadinya. Nah, berarti dia masuk kabura matan indallah yang takulu malah taf'alun, jelas seperti itu. Dia memberikan, menyuruh orang lain itu berbuat baik, tapi dia mengerjakan. Ya itu sama. Jadi kalau memang ingin masuk surga, jalanin surga beneran, jangan main-main. Umpamanya kayak Haji C, ini Haji C nih, PR-nya ya. Haji C nih, suatu ketika memang nggak boleh keluar sama istrinya, nggak boleh. Suatu ketika keluar minta pijat, umpamanya. Pijat, nggak ngomong-ngomong nih, Haji. Keluar kemana nih? Ke mana umpamanya? Ke hotel dekat Tangkuban Perahu, umpamanya, kan gitu. Tapi pijat, kan gak ada yang tahu sih. Iya toh? Tapi yang tahu kan Haji sama tukang pijatnya. Sama tukang pijat. Tukang pijatnya nggak tahu. Yang di sini kan nggak ada tukang pijatnya masalahnya. Yang ada kan Haji, saya, kamu kan gitu. Sama HP tukang pijat ada ya. Nah, di sini kan akhirnya bisa diketahui bahwa ya ini Haji salah. Gitu. Apalagi pijatnya yang aneh-aneh, ya itu nggak boleh seperti itu. Nah, kalau itu dikerjain kan jadi masalah di kemudian hari. Bukan dengan istrinya, dengan Allah SWT. Jadi kita harus memahami bahwa bagaimana kita itu cara untuk tidak masuk neraka. Bisa aja mulut kita itu masuk neraka. Kenapa? Mulut kita ngomong itu nggak enak, nggak nyaman, keras, kaku, emosional. Sama besok mulut kita itu walaupun tapi itu kan dengan basic. Dia itu amal solehnya diperhitungkan dulu. Kalau memang besar dosanya ya sama seperti umpamanya kalau saya dakwah itu merasa saya lebih pintar. Dalam saya dakwah, saya itu merasa lebih pintar dari orang-orang yang saya dakwah. Loh, itu langsung masuk kesombongan. Saya nggak tahu, tapi saya sebenarnya ngerasa, saya dipikir-pikir bener ya, kalau saya dakwah itu merasa lebih pintar dari orang-orang lain. Itu hanya saya sama Allah Ta'ala. Tapi bisa aja saya tidak merasa seperti itu. Karena apa? Karena saya memang nggak pernah ngomong bahwa saya lebih pintar dari kamu, tapi kalimat yang diucapkan, itu memperlihatkan bahwa itu kamu memilih kalimat itu tuh insya Allah kamu merasa lebih pintar dari jamaahmu. Jadi kamu itu merasa kamu yang nanti akan masuk surga. Ya, itu kan kalimat demi kalimat kan jelas sebenarnya. Makanya harus difahami. Ayo kita sendiri belajar dari mulut, dari telinga. Sama telinga kita itu nggak mau kita nerima masukan orang lain, maunya itu masukan dari gurunya, padahal dari orang lain bisa menjadi guru.
Bukan hanya cuma dari gurunya juga masih manusia, masih bisa dihisab oleh Allah Ta'ala kan begitu ya. Karena punya sifat-sifat yang masih tertutup, yang muridnya juga nggak tahu kan seperti itu. Ya kan? Tuh. Insya Allah. Iya, kalau kamu tapi Pak Ustadz bilang tadi mulutnya bisa disiksa, kup telinga. Lah kalau mulutnya disiksa di neraka kan badannya pasti masuk neraka juga itu Pak lah Ustadz. iya kan namanya mulutnya masuk, badannya ikut masuk. Padahal badannya enggak ikut salah gitu Pak. Loh, nanti dulu. Oh, ikut mulutnya nih disiksa karena hobinya ngerayu cewek nih, perempuan. Emang nggak boleh ngerayu Pak Ustadz? Hah? Nggak boleh ngerayu. Oh, kalau kamu boleh. Kalau Haji gimana sih? Kalau Haji gimana nih? Mau ngerayu sih? Kadang-kadang bos dirayu juga tuh biar dapat bonus. Kalau ini ngerayu perempuan, otomatis kalau perempuannya itu Maksudnya perempuan orang lain nih. iya perempuan, perempuan bukan nih, istri, nih. bukan istri. Kalau istri kan nggak perlu ngerayu. Perlu juga dirayu Pak Ustadz. Hah? Perlu. Biar dapat ongkos. Bukan gitu. Kadang-kadang kau kasar gitu omongannya. Siapa yang ngomong gitu? Perempuan istri. Loh, kok perempuan Istri sama orang. istri gimana? Istri orang. Dengar-dengar aja Pak Ustadz. Iya, kalau ini ngerayu dan rayuannya itu dapat. Ya. Yang salah siapa Pak Ustadz? Emang yang lain ada yang nggak salah? Kan dia juga dirayu mau gitu ya Kan perempuan. kita ngomongin kita ini. Ya artinya kalau dia mau gitu. Emang kan. mulutmu hanya ngerayu tok? Enggak sih. Apa? Maksa. Jangan dibilang Astagfirullah. Iya, ya toh? Alhamdulillah. Emang hanya mulut tok, tanganmu? Nah, Oh kan diem terusan. gitu ya ya. Oh ya enggak gini ya. Enggak. Kan kayak gini terus bahkan nggak gitu. Makanya badannya masuk neraka. Lah, kan gitu. Kan mulut ada di tubuh kan. Iya, di muka nih. Di muka. Bukan semua. Astagfirullah. Ya seperti itu, makanya jangan hanya cuma mengetahui. Sama aja otak ini, sama otak itu berpikir bahwa saya gengsinya tinggi. Akhirnya itu mulut ngomong kemana-mana. Telinga dengar nggak mau dengerin, akhirnya kan gengsinya tinggi, akhirnya dia nggak mau minta maaf, akhirnya dia nggak mau tanya apa aja. Oh iya, sebenarnya saya juga salah, saya kalau sama dia diem, nah, kita diem sama orang-orang yang merasa kita lihat itu di bawah, kita diem, nggak pernah mau tanya. Sama dulu bos-bosmu itu kalau kajian kan diem dia, banyak diem nggak banyak tanya dia. Iya sih, seolah-olah merasa sudah paling benar. Iya, sama seperti itu. Itu gengsinya tinggi. Gengsinya kenapa? Karena dia pimpinanmu, ya gengsinya tinggi. Nggak mau dia kalau tanya nanti salahkan ustadznya, akhirnya derajatnya turun. Padahal pada saat dia itu bertanya dan dia dengan tulus, loh dia itu malah jadi whistleblower dia. Whistleblower tahu aja Pak Ustadz. Iya, jadi whistleblower itu di hadapan Allah Ta'ala. Oh iya, benar. Whistleblower itu sebenarnya. Dia mengajak orang lain itu paham bahwa dia pimpinan itu nggak mau nggak merasa hebat, nggak merasa tinggi, nggak merasa betul kan di hadapan Allah. Tapi ya. kan rata-rata pimpinan ya begitu itu mukanya kaku. Kita harus berubah, pahami bahwa seorang Islam itu tetap bisa masuk neraka. Jadi jangan merasa hebat, jangan merasa tinggi hati apapun. Semua apapun yang kita kerjakan itu ujian dari Allah Ta'ala. Semua yang dititipkan oleh Allah Ta'ala, mau istri, mau anak, mau harta, mau rumah, mau mobil, mau telinga, mau mata, mau kaki, mau tangan, itu titipan Allah Ta'ala dan menjadi ujian bagi kita. Nah, kita mau apakan sekarang? Iya. Kalau kita ingin masuk surga, kita harus ngikutin sunnah Rasulullah. Ya, ini benar, harus pengen masuk surga, ikutin sunnah Rasul. Kalau ingin masuk neraka, ya ikutin nafsumu. Nafsumu kan nggak karu-karuan nanti, seperti itu. Nah, mudah-mudahan manfaat. Amin. Bagaimana kita harus meluruskan tauhid kita, menguatkan iman kita, bertakwa pada Allah Ta'ala, dikuatkan benaran. Karena Allah, semua yang kita kerjakan di dunia ini, kerjakan yang baik-baik, lillahi ta'ala. Itu kunci nomor satu. Innamal a'malu binniyat, itu jelas kuncinya, karena niat itu memang akan menjadi dasar utama amal-amal kita. Seorang beramal, dia melakukan perbuatan baik tapi dia niatnya bukan karena Allah Ta'ala, nggak akan dinilai oleh Allah. Jadi harus ketahui seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustaz penjelasannya.